tengah memanasnya polemik dengan Ruben Onsu, Sarwenda dikabarkan merasakan dampak besar dari gelombang pemboikotan yang ramai disuarakan netizen yang budiman. Aksi tersebut muncul setelah cuplikan live bersama Giorgio Antonio menuai kontroversi dan memancing kritik publik. Situasi itu disebut mulai mempengaruhi citra Sarwenda di mata publik maupun pelaku industri hiburan dan bisnis digital saat ini. Mantan manajernya, Nanda Persada, menilai seruan boikot memiliki konsekuensi serius karena turut diperhatikan berbagai brand dan perusahaan. Menurutnya, jika aktivitas live streaming maupun bisnis Sarwenda terganggu, kerugiannya bisa sangat besar. Ia juga menyoroti respon permintaan maaf Sarwenda yang dinilai sebagian netizen yang berbakti kurang meyakinkan sehingga memperburuk situasi dan memperpanjang kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mau nanya nih, ini jual apa sih dulu? Ini jual pelumas ya? Ini jangan-jangan bukan adegan ini nih. Ini jangan-jangan adegan malam sebelum. Ayo dong, Komnas. Ini malah birahi anjir. Ngapain lu gesek-gesek, lu jilat-jilat? Ini jualan apa sih? Jualan pelumas atau jualan apa nih orang ini dulu nih? Kok bisa ya orang dulu lolos live kayak gini di sini? Cuy. Halo G, di sini ada berita terbaru lagi tentang Sarwenda. Ya, kalian pasti udah tahu belum? Sarwenda mau diusir dari rumahnya. Nih, gue jelasin ya sampai akhir. Kenapa Sarwenda mau diusir dari rumahnya? Karena rumah itu tersebut jadi jaminan bank, punya utang dan belum lunas. Bahkan nunggak begitu parah rumahnya. Sehingga Sarwenda harus melunasi utang tersebut. Kalau jika tidak, Sarwenda harus angkat kaki dari rumah itu. Parah nggak tuh? Itu disengaja Ruben supaya Sarwenda tahu diri, karena menghentikan semuanya supaya Sarwenda itu tahu diri. Itu aja udah mungkin. Dulu dia tuh siapa? Bisa jadi apa sekarang? Itu karena siapa? Ya karena Ruben, ya kan? Yang kedua, kalau memang pacar lu Wenda CEO, ya bantuin lah, suruh bayar utangnya, suruh lunasin rumah itu. Kalau memang dia kaya raya, CEO, banyak perusahaan atas nama dia, pasti duitnya banyak kan, lebih banyak daripada Ruben. Ya udah, suruh dia yang bayar, gitu kan. Kalau memang dia beneran kaya. Dengar-dengar beritanya sih, di mana-mana dia mantan. Ya, nggak tahu juga sih. Gue nggak mau jadi gosip. Gue cuma jelasin fakta yang ada, belum terbukti jelas. Ya itu dulu saran gue, kalau pacar lo banyak duit, CEO itu banyak duit, ya udah suruh bayar dia rumahnya. Mau kagak? Alah, ngapain ngarepin laki-laki, apalagi cong. Sebelum ngatain orang cong, lu mikir dulu, lu itu bisa kayak gini tuh akibat siapa, gara-gara siapa, kalau bukan bantuan dari Kak Ruben. Lagian lu tuh nggak ada malunya ya, tuh yang ngaku-ngaku CEO, nggak tahu tuh CEO apa, CEO angin ribut, tahu CEO-an. Kalau seandainya CEO asli, ngapain mondar-mandir masuk bolak-balik ke rumah orang? Itu rumahnya Kak Ruben, yang lu tempatin itu rumah Kak Ruben, bukan rumah lu. Terus lu ngapain CEO masuk ke situ, nge-live di situ, gak ada malunya? Ih, ya kalau beneran lu tuh CEO, harusnya lu tuh punya rumah sendiri. Beliin tuh rumah buat si Sarwenda. Jangan cuma ngemprut doang lu. Pacaran udah kayak orang udah nikah aja. Halalin dulu. Jangan pamer-pamer keperkasaan doang. Nikahin, halalin. Dosa tahu. Lu punya agama gak sih? Bolak-balik masuk ke rumah orang lu tanpa izin dari Kak Ruben. Itu rumah-rumah Kak Ruben, hasil keringat Kak Ruben. Lu keluar dari situ. Gak usah lu ikut-ikutan nge-live di rumahnya Kak Ruben. Itu rumah udah hak anak-anaknya. Apalagi lu tuh mau kondo. Ih, lu ditanya sama netizen di live, CEO apa? Gak bisa jawab kan lu? CEO kok gak bisa jawab? Kalau beneran lu CEO, lu tuh harus tunjukin PT apa saja yang lu punya. Gak usah netizen cari sendiri. Nih ya, semoga ya Kak Nikmir, nih kita Mirjani nih, tolong selidiki tuh si CEO gadungan. Dia beneran CEO apa bukan tuh Kak Nikmir?
kita butuh kamu untuk menyelidiki tuh kasus si CEO gadungan yang sudah menjatuhkan harga dirinya Karuben Onsu, yang sudah menghina Karuben Onsu, dan sudah memberikan ketidaknyamanan untuk netizen-netizennya Karuben Onsu. Nikita Mirzani, tolong nih, buruan kasus si CEO ini diselidiki. Apa dia benar CEO gadungan atau CEO beneran? Kalau seandainya bener, PT apa saja yang dia punya? Gue gedek banget tuh ngeliat kemesraan dia di atas penderitaan orang lain. Kalau seandainya lu CEO beneran, tunjukin berapa harta lu yang lu punya gitu. Bikinin tuh rumah buat si Sarwenda. Gak usah ngelep-ngelep di rumahnya Karuben. Ada otaknya, gak punya malu lu. Katanya lu tuh bisa tuh nyari duit 200 juta dalam waktu 4 jam. Terus ngapain lu ngemis-ngemis? Uang nafkah untuk anaknya dicabut sama Karuben 200 juta. Lu marah-marah segitu marahnya lu. Lu tuh masih ngemis uang dari mantan suami lu tuh. Ngemis-ngemis uang itu. Jangan sok kaya lu. Hidup masih numpang dari Karuben aja lu, belagu lu. Dih, najis. Cewek gak ada otaknya. Gak punya perasaan lu. Keluar lu dari rumah Karuben. Gak usah di situ. Tahu malu. CEO apaan? CEO gadungan. CEO angin ribut yang cuman ngandelin bacot, nggak ada hasil apa-apa, nggak ada bukti apa-apa. Belum kena batunya lu Sarwenda. Nanti kalau udah kena batunya lu bisa tuh, baru bisa lu ngenilai bahwa yang terbaik hanya Karuben Onsu, bukan dia. Sekarang lu belum kena batunya. Netizen Karuben itu udah banyak ngedoain lu yang tidak baik-baik. Allah itu tidak tidur. Allah itu maha melihat. Karuben hanya cukup fokus beribadah, berdoa di depan Ka'bah, minta yang terbaik dan tunjukkan yang terbaik. Itu bakalan Allah kabulkan, itu bakalan Allah dengar. Kamu tinggal lihat tanggal mainnya saja. Kamu itu udah diangkat derajatnya sama Karuben Onsu. Kamu sudah menjadi orang seperti sekarang ini akibat siapa? Karuben, bukan akibat CEO gadungan itu, bukan. CEO gadungan itu cuma numpang hidup dari lu aja. Liatin aja nanti juga kalau seandainya CEO gadungan itu udah dapet semuanya dari lu bakal didepak, lu bakal ditendang, lu bakal ngerengek, nangis-nangis, minta maaf, minta ampun ke Karuben. Gua yakin lu suatu saat bakal kena batunya. Jangan cengar-cengir, jangan sok cantik lu tuh nggak cantik, lu nggak ada apa-apanya. Lebih cantik Kadesi Ratnasari sama artis-artis yang lainnya daripada lu itu. Sok cantik, sok centil, jijik gua liatnya. Udah punya anak banyak lu, centil-centil kayak gitu. Ih, amit-amit dah. Gak malu lu sama anak-anak lu udah gede-gede tuh. Kalau seandainya Karuben dibilang cong, itu berarti anak-anak lu itu anak siapa? Jangan-jangan bukan anak Karuben lagi. Jangan-jangan anak selingkuhannya itu. Hasil hubungan gelap dari si CEO gadungan. Hati-hati lu kalau ngomong. Netizen itu selalu menyelidiki apa-apa yang masih tersimpan rapi. Suatu saat bakalan terbongkar dan lu tuh bakalan malu sendiri. Lihat tanggal mainnya, Sarwenda. Itulah terkadang manusia ini ya, banyak kali manusia ini yang gak bersyukur. Udah dikasih mantan laki 200 juta, masih aja mengeluh, masih aja mencemee, ya kan? Padahal mantan, bukan suami, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir di luar sana, banyak single mom yang membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan dari mantan suami, ya. Bahkan masih mengontrak rumah, yang kadang-kadang mungkin kaki di kepala di kaki untuk mengusahakan untuk anak-anaknya. Ya ini udah tinggal nerima aja, nampung, kau tinggal nampung. Banyak kali ceritamu, ya kan? Itulah. Tapi kadang-kadang memang Tuhan itu menguji manusia itu dengan harta, guys, dengan uang, ya. Jadi semakin banyak uang kita, semakin banyak ujian yang kita dapatkan, ya. Contohnya lah si perempuan itu, kayak gitulah ya. Jadi jangan banyak kali tingkahmu, akhirnya jadi hilang simpatik orang samamu, ya kan? Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak kali kemauanmu sehingga membuat kau jadi hancur, kayak gitu. Masih bersyukurlah kau mantan suamimu masih peduli sama anakmu. Ya kalau kayak kami inilah, jangankan peduli dia sama anak kami, membayar zakat fitrah setahun sekali pun belum tentu itu, ya kan? Jadi semangatlah kau, nggak usah banyak kali tingkahmu. Kalau aku mau Ruben sama aku jadikan raja dia dalam hidupku kalau dia ngasih aku 200 juta sebulan. Kau tahu itu.
Sarwenda memang salah banget, dari awal sudah salah. Dia salah waktu di Cerebel itu, dia itu harus mempertanyakan honornya gimana. Tolonglah transparan gitu. Dia salah di situ, kan akhirnya jadi keluarkan. Terus itu juga dia salah juga, kenapa harus nikah sama Ruben Onsu gitu. Toh juga kan akhirnya sekarang begini gitu. Tapi nggak juga sih, ada hal yang disyukuri juga. Dia punya 2 anak yang imut dan lucu gitu. Nah cuman itu dia, anak yang punya imut dan lucu itu masih punya Ruben Onsu yang sangat luar biasa baiknya. Anaknya dinafkahi, terus mobil dikasih juga fasilitasnya untuk ngantar ke sekolah, ngantar les, ngantar kemana-mana. Padat jadwalnya, walaupun gak bisa ketemu sama ayahnya tetap aja difasilitasi. Uang sekolahnya dibayarin gitu. Memang ya syukur aja Ruben Onsu ada di situ gitu, sehingga kehidupannya Thalia dan Tania itu bisa lancar senantiasa dan semua fasilitasnya ada dengan baik gitu. Ya itu sih yang masih perlu disyukuri sama si Sarwenda ini. Dia sih salah banget.